Shalom anak-anak, khususnya anak-anak amal kasih dari kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya dalam keadaan happy ya. Nggak ada yang lagi marah-marah, nggak ada yang masih kesel karena dibangunin pagi-pagi sama mama. Ya, Ibu Ani harap semua dalam keadaan senang. Karena kita mau muji Tuhan, mau baca firman Tuhan, dan mau menyembah Tuhan. Oke, untuk itu kita mau nyanyikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, udah senang dong anak-anak? Kalau kita lagi sedih, ingat ya, kita bilang dalam nama Yesus, aku nggak mau sedih. Dalam nama Yesus, aku semangat baca firman Tuhan. Ya, jadi yang namanya kesedihan, kekesalan bisa pergi. Ya, oke, anak-anak yang Ibu Ani kasihi, kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah
Ya benar Tuhan, ini kami anak-Mu ya Tuhan. Pakai kami seturut rencana-Mu ya Bapa. Pakai kami Tuhan seturut kehendak yang Kau inginkan dalam setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami mau cinta Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau tunjukkan rasa cinta kami dengan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Seperti Maria Tuhan yang senang duduk di dekat kaki Allah Bapa, dekat kaki Yesus untuk mendengar firman-firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, bukan hanya jadi pendengar saja ya Tuhan, tapi kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh praktekkannya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan tetap membawa firman lanjutan dari yang kemarin, yaitu kalau kemarin tentang sahabat berteman dengan semua orang, hari ini seorang sahabat yang baik membuat orang lain menjadi gembira. Oke, mari kita sama-sama buka di Alkitab kita di Perjanjian Baru, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ibu akan bacakan, kamu baca dalam hati ya di rumah, bersuara juga boleh. Oke. Judulnya adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik, kalau kita perhatikan kisahnya, ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupannya di bumi. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat pertamanya di sebuah pernikahan di wilayah Kana namanya. Nah, jadi mama Tuhan Yesus yaitu Maria dan Tuhan Yesus sendiri diundang untuk pergi ke pernikahan di Kana. Nah, kalau orang diundang ke pernikahan pasti teman-teman dong, pasti sahabat dong. Nah, jadi mereka datang ke undangan. Ternyata ada suatu kejadian yang terjadi saat pernikahan tersebut. Nah, kalau di luar negeri mereka itu senang minum anggur, karena anggur itu sebagai tanda suatu kebahagiaan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, ternyata terjadi suatu, ibu bilang apa ya namanya ya, masalah ya. Masalahnya yaitu tiba-tiba anggurnya habis. Mungkin orang saking bahagianya banyak sekali yang minum anggur, akhirnya habis. Mereka tidak memperhitungkan bahwa yang datang tamu undangannya mungkin terlalu banyak ya. Kemudian panik lah. Bagaimana kalau kamu lagi pesta ulang tahun? Coba bayangin pesta ulang tahun,
udah sediain makanan, tiba-tiba ternyata orang yang datang ke rumah kamu lebih dari yang kamu undang. Ternyata orang yang kamu undang itu bawa keluarganya. Dan tiba-tiba makanan di tempat kamu habis, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu pusing, mama papamu pusing. Aduh, gimana ini, banyak yang belum makan. Aduh begini, aduh begitu. Terjadi kepanikan di sana. Nah, tetapi Maria, mama Tuhan Yesus atau ibu Yesus, punya inisiatif. Dia langsung menatap Tuhan Yesus dan berkata, apa katanya? Ya, mereka kehabisan anggur katanya. Tuhan Yesus langsung tahu. Tuhan sempat menolak, dia bilang begini, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi dengan iman, mamanya tidak dengar alasan itu, dan akhirnya Tuhan Yesus mengerti. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan mujizat, yaitu Tuhan mengubah air menjadi anggur. Wow, luar biasa. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Jadi ini bukan bicara tentang mujizat saja. Bukan hanya sekedar, oh ini mujizat Yesus yang pertama. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam lagi, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam hidupmu. Ketika kamu mengundang Yesus dalam hidupmu, Dia bisa mengubahkan kesedihanmu. Dia bisa ubahkan air matamu, masalah yang ada menjadi suatu sukacita. Menjadi suatu pertolongan yang luar biasa, menjadi mujizat yang luar biasa. Tuhan bisa ubah kesedihanmu menjadi tarian. Dia tunjukkan bahwa seperti yang Ibu bilang tadi, kalau diundang ke suatu pernikahan pasti ada hubungan dekat dengan yang mengundang. Nah, Ibu merasa bahwa ini pasti sahabatnya Tuhan, sahabat entah mamanya Tuhan Yesus, entah Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia diundang, Tuhan Yesus telah mengubah kemuraman yang tadinya panik, yang tadinya bingung, Tuhan ubah menjadi suatu kegembiraan. Bahkan kalau kamu lihat, tiba-tiba ketika pemimpin pesta itu mengecap air yang sudah menjadi anggur itu, apa katanya? Dikatakan bahwa Tuhan telah mengubah air menjadi anggur, dan anggurnya itu bukan anggur yang biasa, anggur yang terbaik. Artinya apa? Tuhan membawa sukacita yang terbaik dalam hidup kita sebenarnya. Nah, tapi ini bukan fokus hanya tentang Tuhan Yesus saja. Tapi bagaimana hidupmu dalam bersahabat? Apa yang kamu bawa ketika kamu berteman dengan seseorang? Apakah kamu membawa temanmu menjadi lebih nakal? Apakah kamu malah ketika berteman dengan kamu, temanmu menjadi kecewa? Apakah ketika kamu berteman dengan mereka, kamu malah ngajakin mereka bergosip? Ketika kamu berteman dengan mereka, apakah kamu menyakiti hati temanmu dengan setiap perbuatanmu? Tapi yang Tuhan mau, seperti contoh pada dirinya sendiri, Yesus Kristus mengajarkan bahwa kita pun harus sama seperti Dia. Kita pun harus bawa sukacita bagi orang lain. Kita harus menjadi orang yang baik. Ketika teman kita sakit, kitalah yang menghiburnya. Ketika teman kita sedang berduka, kita juga yang membawa sukacita dalam hatinya. Ketika teman kita butuh pertolongan, kitalah yang membawa sukacita atau pertolongan itu bagi mereka. Itu baru namanya sahabat. Bahkan di Amsal 17 ayat 17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bukan hanya sekedar sedang butuh saja baru kamu baik sama orang lain. Tapi setiap waktu kamu harus bawa sukacita bagi orang lain. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, sudahkah kamu menjadi sahabat yang baik? Sahabat bukan bicara tentang teman sebaya ya. Sudahkah kamu menjadi sahabat yang baik bagi orang tuamu, bagi saudara-saudaramu di rumah? Sudahkah kamu membawa sukacita dalam keluargamu juga?
Karena tujuan kita diciptakan Tuhan adalah menjadi seperti Kristus. Ketika Kristus datang membawa sukacita, maka hidup kita juga harus membawa sukacita itu. Jangan sampai di rumah penuh pertengkaran. Dalam persahabatan terjadi pertengkaran. Jangan lagi kita menyakiti hati orang lain dan membuat orang lain kecewa. Ya, itu pesannya. Jadi, bawalah sukacita itu kepada setiap orang yang kamu temui. Kalau mau mencari sahabat yang baik cuma satu, Yesus sahabat yang baik. Ada contoh lain di Alkitab tentang persahabatan yang sangat sering didengarkan, yaitu Daud dan Yonatan. Ya, kita tahu sendiri Yonatan itu adalah anak dari, kalau dibilang musuhnya Daud, yaitu Saul. Tapi Yonatan tidak memberikan contoh yang jelek untuk Daud. Mereka bersahabat dengan baik, saling memberi sukacita. Kalau Daud sedang sedih dikejar-kejar oleh Saul, Yonatan menghibur. Begitu pula Daud sebaliknya kepada Yonatan. Ya, jadi yuk sama-sama jadilah sahabat yang baik-baik buat teman-teman. Masihkah kamu menjaga hubunganmu dengan teman-temanmu yang di sekolah? Ya, kamu menjalin hubungan yang baik gak sama teman-teman tetangga di rumah? Ataupun dengan saudara ataupun keluarga sendiri. Yuk sama-sama bawa sukacita ya. Yuk kita akhiri firman Tuhan hari ini. Silakan Bu Ani. Oke, kita mau jadi sahabat yang bagaimana? Buat mama, buat adik, buat papa, buat kakak, dan buat teman-teman kita. Oke, karena ini hari tentang yang gembira, kita mau angkat pujian hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, kita mau jadi teman yang membuat
rasa bahagia, rasa sukacita dalam kehidupan kita dan kehidupan teman-teman kita, bahkan di keluarga kita. Oke, untuk mengakhiri semuanya, mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau berjanji Tuhan, kalau kami mau menjadi sahabat yang baik, mau menjadi orang-orang yang membawa kesukaan di sekeliling hidup mereka, bahkan dalam kehidupan kami. Terlebih dulu Tuhan, kami mau mengatur hati dan pikiran kami untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, bye-bye. Dadah.